Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan menyajikan hasil presentasi kami yang berjudul Public Sector in Indonesia and Other Developing Countries, Lecture and Discussion, yang disusun oleh Rivaldo dengan BP 191054-2019 dan saya sendiri Farhan Gustiza Putra dengan BP 191054-3009. Pendahuluan. Sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat. Dan dalam sektor publik ini menghasilkan produk, jasa berupa pelayanan publik dan produk barang. Contoh pelayanan publik itu pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan, dan contoh produk barang publik seperti mercusuar, jalan, lampu jalan, dan lain-lain. Komposisi sektor publik berbeda antar negara, tetapi umumnya mencakup bidang militer, kepolisian, transportasi, umum, pendidikan, dan kesehatan. Sektor publik umumnya mencakup lembaga pemerintahan seperti BUMN atau badan usaha milik negara. Dalam sektor publik, dana yang digunakan untuk keperluan organisasi sektor publik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dana yang digunakan untuk belanja, sedangkan dana yang kedua tidak dapat digunakan untuk belanja. Nah, maksudnya dana yang digunakan untuk belanja di sini itu digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak bersifat bisnis. Nah, dana ini digunakan untuk memenuhi tujuan dari sektor publik. Sedangkan dana yang tidak dibelanjakan merupakan dana yang digunakan untuk keperluan bisnis. Dan dana ini merupakan bentuk penunjang bagi dana yang dapat dibelanjakan. Barang publik terbentuk dari aspek tanpa persaingan dan aspek tanpa kekhususan perihal konsumen. Kesempatan konsumsi oleh satu konsumen tidak akan berkurang dan dikurangi oleh konsumsi lain di waktu yang bersamaan. Jadi maksud di sini itu barang publik ini tidak merugikan konsumen yang lainnya dan tidak akan mengurangi suatu dampak yang terdapat dalam konsumen tersebut. Penyediaan barang publik berarti tidak adanya pembatasan atau penghalang bagi siapapun untuk memperoleh manfaat dari keberadaannya. Tiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan memperoleh akses untuk menggunakan barang publik. Nah, dalam pemakaian barang publik ini dikenal dengan istilah pemakaian bebas. Dan ini merupakan jenis konsumen tanpa adanya sumbangsih dalam penyediaan barang publik. Pemakaian bebas tidak dihalangi oleh konsumen lain yang mempunyai sumbangsih dalam penyediaan barang publik. Selanjutnya kita masuk pada pengertian ekonomi sektor publik. Nah, pengertian ekonomi sektor publik di sini terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos berarti peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar diartikan sebagai aturan atau peraturan rumah tangga atau manajemen rumah. Nah, istilah ekonomi sektor publik itu sendiri juga bermacam-macam hal dan dapat dilihat dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi itu sendiri, ekonomi sektor publik diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik yang terbatas. Ekonomi sektor publik adalah studi tentang isu ekonomi yang terjadi pada sektor publik, termasuk pemerintahan, dan antarmuka dengan sektor swasta dalam ekonomi campuran. Serta sektor publik ekonomi telah berkaitan dengan studi tentang bagaimana pemerintah dapat menangani kegagalan pasar untuk mencapai hasil yang efisien. Contoh aktivitas sektor publik dari kisaran memberikan jaminan sosial, administrasi, perencanaan kota, dan mengorganisir pertahanan nasional. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rivaldo. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada peranan ekonomi sektor publik. Peran dan ruang lingkup sektor publik dan sektor negara sering perbedaan terbesarnya mengenai posisi ekonomi filsafat politik sosialis, liberal, dan libertarian. Secara umum, kaum sosialis mendukung sektor negara besar yang terdiri dari proyek-proyek negara dan perusahaan, setidaknya di ketinggian pemerintah atau sektor
sektor fundamental ekonomi, meskipun beberapa sosialis mendukung sektor koperasi besar sebagai gantinya. Demokrat sosial cenderung mendukung sektor menengah publik yang terbatas pada penyediaan program universal dan pelayanan publik. Adapun peran yang diberikan oleh ekonomi sektor publik yaitu yang pertama untuk mengkondusifkan sektor ekonomi, untuk memfasilitasi pertumbuhan dan daya saing industri dan sektor swasta, untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja, serta untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara. Selanjutnya, menyediakan sebuah kerangka atau lapangan pekerjaan yang berbasis sistem legal yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula. Selanjutnya, memproduksi barang dan jasa yang berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya. Yang ketujuh, membeli barang dan jasa dari sektor swasta dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga. Yang kedelapan, melakukan redistribusi pada pendapatan. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri barang publik. Ciri-ciri dari barang publik yaitu adanya konsumsi tanpa persaingan, dan tidak adanya kekhususan penggunaan, dan tidak adanya persyaratan penghargaan dari pemakaian. Barang publik merupakan jenis barang konsumsi yang tidak mampu mempengaruhi jumlah penawaran konsumsi bagi orang lain. Konsumsi barang publik ini dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok secara bersamaan maupun terpisah. Kondisi ini membuat konsumsi terjadi tanpa perlu adanya persaingan di antara konsumen. Tiap konsumen juga tidak diberi pembatasan dan pelarangan atas konsumsi barang publik. Pembatasan oleh penyedia barang publik cenderung sangat sulit untuk dilakukan. Selain itu, barang publik tidak mempunyai persyaratan untuk diberi penilaian maupun penghargaan atas jumlah kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh tiap individu dan masyarakat pemakai. Ketiga, ciri dari barang publik tidak bersifat mutlak, melainkan menyesuaikan dengan kondisi pasar dan teknologi. Suatu komoditas atau produk dapat memenuhi salah satu dari kriteria barang publik dan tidak mempunyai kriteria yang lainnya. Beberapa jenis barang tertentu yang tidak dipandang sebagai komoditas pribadi secara konvensional dapat mempunyai karakteristik sebagai barang publik. Ciri lain dari barang publik itu yaitu penyediaannya dapat dilakukan oleh swasta maupun pemerintah. Pada pihak pemerintah, penyediaan barang publiknya diadakan oleh sektor publik, sedangkan penyediaan barang publik oleh swasta cenderung merupakan permintaan yang ditanggung oleh pemerintah melalui pembelian produk. Baiklah, kita masuk pada selanjutnya, itu bentuk kuliah sektor publik di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Pada dasarnya kuliah sektor publik di negara Indonesia hampir sama dengan kuliah sektor publik di negara berkembang lainnya, di mana dapat diketahui bahwa ekonomi sektor publik dapat dimaknai sebagai cabang ilmu ekonomi yang menelaah urusan publik, urusan umum, urusan banyak orang, urusan masyarakat, urusan pemerintah, atau urusan negara. Di sini seorang ahli ekonomi sektor publik abad ke-20 yang sangat terkenal itu Richard E. Musgrave berpendapat bahwa pemerintah mempunyai 3 peran dalam perekonomian, yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Dalam peran pertama, pemerintah harus memastikan bahwa perekonomian ada dalam full employment atau kesempatan kerja penuh dan harga-harga stabil. Peranan kedua berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Pemerintah dapat melaksanakan peran ini secara langsung, misalnya dalam belanja barang atau keperluan untuk pertahanan atau pendidikan, atau secara tidak langsung yaitu melalui pajak, subsidi untuk mendorong kegiatan-kegiatan tertentu dan menghambat kegiatan-kegiatan lainnya. Peran ketiga ini menyangkut upaya pemerintah mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Yang terakhir ini berkaitan dengan masalah-masalah kemerataan dan tarik ulur atau trade-off antara kemerataan dan efisiensi. Ilmu ekonomi sektor publik berfokus pada telaahan tentang 2 peran terakhir di antara 3 peran pemerintah menurut pandangan Musgrave tersebut.
di sini kami dapat menyimpulkan ekonomi sektor publik harus dipahami lebih dari sekedar ide, mengingat luasnya bagian yang dikelola oleh individu atau mitra yang mengabaikan kepentingan dan keuntungan rakyat. Sebagaimana dapat dipahami, ekonomi sektor publik pada dasarnya menyediakan dan menjamin ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Selain sebagai sektor yang menghasilkan barang dan pelayanan pendidikan, pertahanan, dan keamanan, serta segala sesuatu berkaitan dengan ekonomi sektor publik. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman dan dari yang lainnya, silakan untuk bertanya.